membawakan bacaan dari Divisi Jantung Pediatrik Komunital dengan pembimbing Dr. Heri Subroto, SPD, SBTKP, Subspesialis Jantung Pediatrik Komunital Konsultan, dengan topik kita pada siang hari ini, manajemen pembedahan pada CCTGA atau Congenital Corrected Transposition of Great Arteries. Ya, ini untuk outline-nya, nanti saya akan coba membahas dari definisi sampai strategi pembedahan. Untuk pertama kita bahas mengenai definisi. Jadi CCTGA ini disebut juga dengan left TGA atau merupakan suatu kelainan jantung kongenital yang sifatnya kompleks dengan karakteristik itu yaitu atrioventricular discordant, AV discordant, dan ventriculoarterial discordant atau VA discordant. Jadi kalau dari gambar ini kita lihat bahwa perbandingan antara jantung normal dan CCTGA sebenarnya jalurnya alirannya sudah tetap normal, jadi cuma posisinya memang terswitch dari level ventricle dan katupnya juga mengikuti. Jadi yang harusnya dari right atrium harusnya ke right ventricle, ini secara morphological itu ke left ventricle, kemudian tetap melewati mitral dan ke pulmonary artery. Sedangkan dari left atrium itu nanti akan ke morfologi right ventricle dan ke tricuspid lalu ke aorta. Jadi berubah posisinya adalah di levelnya itu level ventricle dan katupnya. Kemudian untuk pasien dari CCTGA ini sebenarnya bisa ditemukan asimptomatik, namun jumlahnya kecil di beberapa referensi disebutkan kurang dari 10%. Sebagian besar simptomatik karena memang memiliki kelainan lainnya, ada abnormalitas lain, misalnya itu yang paling sering ditemukan adalah VSD, kemudian stenosis dari pulmonal, kelainan dari katotikus speed, hanya heart block spontan dari karena sistem konduksi yang tidak normal. Kemudian dapat juga terjadi situs solitus atau situs infarsus. Untuk klasifikasi Van Gogh-nya pada CCTGA ini sendiri untuk yang solitus itu SRL. Kemudian untuk kelanjutan tadi, jadi memang 98% disebutkan memiliki kelainan yang lain. Itu untuk VSD sendiri sekitar kurang lebih 75% pasien CCTGA ditemukan VSD. Kemudian dari stenosis atau atresia dari ratu pulmonalnya itu sekitar 50%, baik di level valval maupun subvalval. Kemudian adanya kelainan tricuspid itu sekitar 50%, termasuk di dalamnya ada kelainan extend anomali. Kemudian bisa juga terjadi straddling dari katup mitral dan tricuspid. Kemudian ada left ventricular hypoplasia dan aortanya itu posisinya di anterior atau di sebelah kiri dari PA. Makanya disebut dengan left TGA. Kemudian kalau kita bicara CCTGA dan pembedahannya nanti, maka yang paling penting kita ketahui adalah dua sistem di CCTGA. Itu yang pertama dari anatomi koronernya dan anatomi sistem konduksinya. Untuk anatomi sistem koronernya, jadi sistemnya kedua ini baik koroner maupun sistem konduksinya itu sistemnya mirroring. Artinya mirroring tetap dimiliki morfologinya sama, cuma posisinya terbalik. Jadi yang di jantung kanan kita yang harusnya ada RCA itu nanti di sana akan dilalui oleh left coronary artery yang nantinya akan bercabang menjadi LAD dan LCX. Jadi morfologi left ventricle itu tetap diperdarahi oleh LAD dan LCX. Begitu juga dari jantung kirinya atau morfologi right ventricle itu tetap diperdarahi oleh left coronary artery. Nah, ini untuk konduksinya juga mirroring. Jadi untuk jalur AV node dan bundle office-nya itu sisinya ke arah ventricle atau sisi dalam. Jadi ini bentuknya nanti conduction tisunya berubah ke permukaan sehingga ini nanti untuk dijelaskan selanjutnya ada strategi penjahitan pada VSD-nya berubah. Untuk katup tricuspid biasanya untuk tricuspid regurgitasi menjadikan faktor utama dalam tata laksana CCTGA nantinya karena di mana jika CCTGA ini disertai dengan tricuspid regurgitasi itu angka survivalnya itu menurun hingga 49%, sedangkan bila tanpa adanya tricuspid regurgitasi itu bisa sampai ke 93%. Ini diakibatkan adanya dilatasi aneroid. Kemudian
Bisa juga terjadi cyanosis bila ada PS. Kemudian yang ditakutkan adalah jika adanya tipusus regurgitasi dan fungsi ventrikel kanannya yang akan memompa ke sistemik itu bermasalah, maka dia akan terjadi congestive heart failure lebih dini. Jadi fungsi right ventricle yang harusnya memompa ke pulmonal itu berubah fungsi menjadi pompa ke sistemik, sehingga dari jangka panjang dengan kemampuan ventrikel kanan yang harusnya hanya memompa ke pulmonal, ditakutkan resiko terjadinya congestive heart failure akan terjadi lebih cepat. Kemudian juga sering terjadi bradycardia karena total AV block itu dikatakan semakin meningkat di usia pasien yang bertambah setiap tahunnya banyak 2%. Kemudian untuk diagnosis sama seperti diagnosis kelainan penyakit kongenital lainnya, kita bisa melengkapinya melalui ekokardiografi, kateterisasi maupun MRI. Ini untuk ekokardiografinya saya jelaskan sedikit. Jadi contohnya saja pada potongan besar aorta ini nanti kita bisa evaluasi perbedaannya adalah di mana letak dari aorta dan pulmonal itu dievaluasi di sini bahwa aorta letaknya di kiri, makanya disebut dengan left TGA. Nah, dan dia posisi pulmonalnya itu bisa beberapa posisi. Jadi bisa yang bersampingan maupun aortanya di depan, sedangkan eh, pulmonalnya di posterior. Kemudian ini contoh pada gambaran echo di view subcostal. Jadi yang harus kita perhatikan di sini bahwa adalah diagnosisnya itu melalui morfologikal. Jadi kita harus mengetahui bahwa morfologi dari right ventricle walaupun posisinya di posisi left ventricle itu di sini kita lihat bahwa di sistem apikalnya itu terdapat trabekulasi sehingga ini menggambarkan suatu bentukan morfologi right ventricle. Namun dia nanti aliran darahnya ke aorta. Kemudian ini untuk gambaran contoh apical flow chamber di mana bisa kita evaluasi misalnya saja ada VSD, kemudian apakah terdapat nanti PS baik level valval maupun subvalval. Kemudian ini contoh lainnya pada gambaran apical flow chamber dengan kelainan katup tubuh speed, di mana di sini disebutkan adanya perubahan eh, segmen dari valve tubuh speednya yang menurun, ini juga disebut dengan absen anomali dan pembesaran lagi. Untuk indikasi pembedahan sendiri itu dibagi menjadi dua, ada yang pasien dengan gejala maupun pasien dengan tanpa gejala atau asimptomatik. Untuk pasien dengan gejala biasanya untuk pasien-pasien yang didapatkan derajat cyanosis berat, ini biasanya digambarkan dengan adanya PS yang berat, kemudian sudah adanya congestive heart failure, di mana sudah tidak dapat dikontrol dengan terapi medikamentosa. Kemudian adanya LV outflow attraction yang menjadi alasan penundaan operasi juga bisa terjadi dan berat badannya. Kemudian jika ada VSD unresective ini biasanya disarankan tetap operasi, namun pembedahan biasanya di usia di atas 12 bulan. Kemudian yang paling penting lagi adalah pada pasien-pasien asimptomatik, kapan kita harus melakukan operasi atau tata laksana pembedahan. Jadi jika memang kemungkinan akan terjadinya LV filing yang lebih cepat. Kemudian juga misalnya didapatkan yang paling utama itu adalah adanya gambaran echo misalnya LV dilatation dengan tricuspid regurgitasi. Jadi bila sudah ada gambaran seperti ini, maka kemungkinan ke depannya akan lebih cepat terjadinya congestive heart failure secara dini, sehingga harus kita lakukan tata laksana. Untuk strategi pembedahannya sendiri secara umum untuk CCTGA terbagi menjadi dua, yaitu classic repair dan anatomical repair. Jadi untuk classic repair ini berdasarkan adanya kelainan apa saja yang terdapat pada CCTGA yang ingin kita koreksi. Mulai dari VSD-nya, PS-nya, TR-nya, itu bisa kita koreksi semua, namun tanpa merubah eh, susunan atau aliran dari morfologi right ventricle maupun left ventricle. Jadi tetap tidak kita ubah alirannya. Sedangkan untuk definitifnya atau anatomic repair ini kita tujuannya nanti adalah mengembalikan masing-masing fungsi dari ventricle-nya. Jadi kita ingin mengembalikan fungsi left ventricle kembali memompa ke sistemik maupun right ventricle itu kembali memompa hanya ke pulmonar. Um, Namun memang kendalanya di sini adalah resiko operasinya. Jadi memang classic repair itu dikatakan dalam jangka pendek memang memiliki angka mortalitas yang rendah
Namun secara jangka panjang ternyata dapat terjadi LV failure dan defek pada katup tikus speed, di mana bila ini terjadi maka akan kemungkinan dilanjutkan dengan nantinya dengan operasi lanjutan, yaitu anatomic repair misalnya pada pasien-pasien yang sudah usianya nanti lanjut ke dekade kedua atau tiga kehidupan. Untuk anatomic repair sendiri seperti saya jelaskan tadi, mengembalikan fungsi masing-masing ventrikelnya. Jadi ada beberapa macam operasi, itu terbagi menjadi atrial switch procedure atau sending yang biasanya dibahas, kemudian arterial switch procedure operation itu ASO, kemudian bisa juga sebelum tindakan utama itu bisa dilakukan pulmonary artery bending. Ini harapannya nanti bisa kita lakukan bila RV pressure di atas 80% systemic dan fungsi RV normal itu tidak perlu dilakukan. Kemudian ada beberapa jenis operasi, mungkin nanti saya jelaskan di ini bagiannya. Jadi eh, ini saya didapatkan dari beberapa jurnal. Jadi terbagi menjadi dua, tanpa adanya abnormalitas mengikuti atau misalnya ada lesion-lesion mengikuti. Misalnya tidak ada tikus regurgitasi dan fungsi IP-nya baik, itu biasanya tidak ada lakukan intervensi. Namun angkanya ini sangat kecil sekali, di bawah 10%. Kemudian bila tidak ada abnormalitas tapi sudah terjadi tikus regurgitasi maupun eh, eh, apa right right ventricle dysfunction, itu nanti dilihat dari usianya. Bila usianya memang masih kurang dari 10 tahun, kita usahakan untuk PA bending. Ini dikatakan bisa untuk eh, training dari fungsi LV-nya. Kemudian nanti misalnya dilakukan lanjutan operasi selanjutnya, atau kalau di atas usia 10 tahun itu dilakukan TV replacement. Sedangkan untuk bila ada lesi yang mengikuti, misalnya saja yang paling sering adalah PSD atau PS, itu nanti kita evaluasi lagi. Eh, itu bisa nanti utamanya adalah dilakukan double switch operation atau Rastelli dan Shannon. Ini untuk bagian diagramnya yang lebih mudah dipahami. Jadi nantinya untuk CCTGA itu bisa saja nanti kita temukan dengan PSD maupun CCTGA dengan PSD dan PS. Jadi misalnya tidak ada ditemukan PSD saja, tidak ada PS, namun dan tidak ada regurgitasi, itu bisa kita tutup saja PSD-nya. Kemudian fungsi LV-nya tetap menjadi fungsi sistemik. Jadi ini masuk ke yang klasik tadi. Jadi bukan anatomical. Kemudian kalau ada PSD tapi sudah ada tikus regurgitasi atau LV dysfunction, itu maka kita akan bisa melakukan operasi atau switch operation maupun dengan sending atau double switch. Biasanya ini bisa dilakukan eh, PA bending dulu sebelum tindakan tersebut, dikarenakan untuk melatih LV-nya. Jadi ini nanti LV fungsinya sudah sebagai systemic ventricle atau ini disebut juga dengan anatomical repair. Kemudian untuk CCTGA yang disertai dengan PSD dan ada PS. Jadi PS di sini menggantikan fungsi bending yang di sini. Jika tidak ada tikus regurgitasi, maka sama kita eh, bisa repair klasik. Jadi PSD-nya kita tutup melalui RA saja, kemudian LVPA-nya itu dibuat LVPA connection. Jadi kesannya seperti Rastelli seperti itu. Jadi ini tapi LV fungsinya tetap sebagai systemic ventricle. Sedangkan untuk anatomic repair-nya, bila terdapat TR dan LV dysfunction, itu harus kita lakukan anatomic repair, itu dilakukan sending operation, tapi diusahakan setelah usia 12 tahun. Dan bila ada kelainan kompleks anatomi yang lain, misalnya ada hipoplasia ventricle, kemudian terdapat multiple PSD, itu arahnya nanti ke frontan. Nah ini untuk gambaran untuk kita lebih memudahi memahaminya. Jadi ini untuk sejauh ini untuk anatomical repair itu ada dua macam ini, tergantung dia ada eh, pulmonary stenosis atau tidak. Jadi untuk anatomical itu bisa kita lakukan double switch, itu yang terjadi yaitu dilakukan sending atau buffering dari aliran selevel atrialnya. Kemudian untuk fungsi ventrikelnya dikembalikan dengan
ASO gitu ya. Get artinya kita kembalikan fungsinya PA dan aortanya kita switch. Kemudian untuk kombinasi Steli dan Sending juga bisa dilakukan. Jadi buffle tetap dilakukan, Sendingnya, kemudian dilakukan Rastelli. Kemudian untuk teknik pembedahan ini mungkin saya cuplik gambar-gambarnya sebagian. Jadi kalau memang PSG seperti kasus yang di awal tadi tidak didapatkan kelainan lain, bisa ditutup seperti biasa melewati RA, namun bisa bila ingin dilakukan tindakan lanjutan itu biasanya sekaligus dilakukan di ventriculotomy. Nah, ini untuk jalur konduksinya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti afinetnya melintang ke arah dalam, ke arah morfologi right ventricle. Sehingga nanti waktu penjahitannya, ini strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah jahitannya, PSD-nya tutupannya satu-satu, jadi tidak continuous. Ini harapannya tidak menghambat conduction dari eh, jalur hisnya, jalur office-nya. Kemudian penjahitan level dinding right ventricle-nya itu dari arah dalam, sehingga tidak mengenai bundle conduction yang ada di permukaan VSD-nya. Gambarannya seperti ini. Kemudian ini bisa misalnya kalau tadi lewat ventriculografi dilanjutkan implantasi eh, patch itu bila ada PS-nya jadi dari RP ke PA di dibuat sambung jadi melewati PS-nya. Kemudian ini prosedur Rastelli. Nah, ini kemudian untuk buffering sendiri untuk sending operation mungkin saya jelaskan di sini. Yang pertama itu dari beberapa buku yang saya baca itu dilakukan di right atrial incision dulu, jadi arteriotominya dibuat. eh, Kemudian ini ketika gambarannya dibuka, misalnya kita temui adanya VSD, ASD, jadi di PFO-nya misalnya ada, itu bisa kita buat flap, misalnya insisi dari SD-nya itu dibuat flap aliran seperti ini sehingga terlihat pulmonary vein-nya. Kemudian eh, yang tadi sudah diinsisi itu digantikan sama apa? em, Dibuat jadi septum atriumnya tadi yang sudah dipotong itu dibuat jahitan ke dasar atrium kiri seperti ini. Jadi dibuat jahitan sehingga eh, nanti menutupi jalur atriumnya sehingga alirannya melewati PSD. Kemudian dari tepi posterior arteriotomi ini, dextra ini kemudian dilipat ke RA dan dijahit ke sepanjang dinding atrium bagian dalam dan di tepi septum atrium. Seperti itu. Ini untuk sendingnya, kemudian ditutup melalui patch. Ini untuk kasusnya material switch operation atau prosedur. Jadi eh, di switch antara aorta dan pulmonary-nya nanti yang dievaluasi di sini adalah untuk posisi koronerinya. Jadi yang pertama itu PA-nya bisa dipotong pada bifurkasio, kemudian untuk aortanya juga dipotong beberapa milimeter dari titik tersebut, kemudian eh, dilakukan ini lem atau lekontemonefal, kemudian nanti eh, dilakukan anastomosis dari yang aortik, kemudian ini nanti coronary battens-nya dimobilisasi, nanti di tetap di sini tapi diubah posisinya. Nah, ini dia di transport di coronary-nya, kemudian eh, neoarterinya, neoaortanya diimplantasi ke coronary-nya. Ini gambaran dari arterial switch. Kemudian untuk hasil pembedahan ini terbagi menjadi dua, yaitu dari classic repair maupun anatomical repair. Jadi memang secara eh,
jangka panjang itu untuk klasik repair dinyatakan bahwa dari 5 tahun awal itu tinggi masih. Angka survival rate-nya itu 77%. Namun seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa itu resiko terjadinya tikus pita regurgitasi maupun kegagalan jantung right ventricle-nya itu tinggi. Sehingga di periode kehidupan 1 dan 2 itu survival rate-nya terus menurun. Namun memang angka mortalitas operatifnya dibandingkan anatomical repair biasanya cukup kecil yaitu 6% dan bisa juga terjadi heart block di angka 20%. Kemudian untuk anatomical repair ini sebenarnya belum terlalu banyak juga penelitiannya, tapi ini di Mapuris dijelaskan di Birmingham Group itu ada pada 51 pasien dilakukan sesi 3 diteliti itu dilakukan 29 pasien dengan Senning, kemudian Senning dan lateral switch dan 22 pasien dengan Senning Castelli itu angka mortalitas awalnya itu 5,6 kecil dan survival rate-nya itu lebih tinggi daripada klasik repair di mana dia sampai 95% dengan angka RP retaining-nya itu 31% daripada Adonding. Untuk komplikasi pembedahannya, komplikasi sesuai tadi jenis operasinya. Yang pertama itu complete heart block. Jadi menyatakan dengan komplikasi complete heart block itu bila sinusnya tidak kembali lagi setelah 7 sampai 8 hari pas operasi. Eh, jadi bisa dilakukan pemasangan PPM. Namun memang dinyatakan bila itu dilakukan operasi sending prosedur itu tidak disarankan untuk intravena pacemaker karena dikatakan bisa meningkatkan resikonya terjadi trombosis di level sehingga lebih disarankan ventilator epikat. Kemudian bisa terjadi uh, systemic venous bubble obstruction, pulmonary venous bubble obstruction, adanya residual PSD tadi, kemudian bisa terjadi conduit obstruction juga. Jadi untuk conduit obstruction ini bisa diatasi bisa terjadi karena adanya sternal closure, penekanan saat external closure. Kemudian strateginya adalah dengan biasanya bisa dilakukan open sternum dulu maupun penggunaan jahitan suspension sternum yang dibantu dengan traksi pada dikatakan ini sangat membantu pada saat awal-awal 48 jam pertama pas operasi. Suspension sternum ini bisa membantu. Kemudian ini um, dari Kiklin, jadi untuk terjadinya complete heart block postoperatif itu memang cukup tinggi, di mana memang angkanya terutama pada saat adanya kelainan PSD, di mana jika kelainan PSD ini ditambah dengan PS maupun ada penggunaan extracardiac conduit, itu angkanya semakin tinggi. Jadi dari 14% naik hingga ke 26%. Gitu. Sedangkan kalau hanya perbaikan misalnya klasik untuk tikus speed repair atau replacement tanpa adanya VSD repair itu angkanya kecil. Bahkan tidak ditemukan adanya white block. Jadi kesimpulannya CCTGA tanpa defek itu berhubungan dengan angka survival yang rendah terkait dengan avivaler dan tikus psikogutasinya. Untuk strategi klasik repair ini masih menjadi perdebatan apakah baik kita lakukan atau kita langsung ke anatomical repair, namun selama ini masih dilakukan. Namun memang dengan pertimbangan dalam jangka panjang dia akan bisa terjadi epifailure dan tikus regurgitasi yang akan mengharuskan kita untuk melakukan anatomic repair di dekade kehidupan selanjutnya. Dan untuk anatomic repair karena dia fungsinya mengembalikan fungsi RP dan RV termasuk katupnya ke sirkulasi sistemik dan pulmonal itu memang resiko pembedahannya di awalnya dikatakan cukup tinggi, namun outcome jangka panjangnya lebih baik. Demikian data yang bisa saya sampaikan.